Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, refleksi kita kali ini diawali dengan pembacaan dari Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 boyong. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, demi keselamatan kami, Engkau rela menjadi manusia dan berkarya di tengah kami. Dalam peristiwa mujizat yang pertama di Kana, Engkau menyelamatkan pemilik pesta dari rasa malu karena kekurangan anggur. Engkau datang tepat pada waktunya untuk menolong mereka. Kami menyadari bahwa peranan-Mu begitu besar menutupi kelemahan-kelemahan kami. Engkau mau melakukan yang terbaik agar kami selamat dan bebas dari kekelaman dosa. Maka doronglah kami untuk selalu menyadari kekurangan kami. Berikanlah kami ketetapan hati untuk mau bertobat dari dosa dan kerendahan hati untuk membaharui diri. Semoga berkat penyertaan-Mu, kami pun mengalami berkat-Mu yang lebih agung dan dengan rela membagikannya kepada sesama dalam pelayanan kami. Sertailah kami dengan berkat-Mu, oh Yesus, dalam setiap hari kehidupan kami, dan pergunakanlah diri kami sebagai sarana pelayanan-Mu kepada banyak orang. Engkau yang hidup dan berkuasa bersama dengan Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara, kita berada di dalam bulan Mei, yang oleh Gereja Kudus disebut juga sebagai bulan Maria, bulan Rosario. Saya percaya banyak dari antara kita suka berdoa Rosario. Dan peristiwa Injil dalam kutipan yang dibacakan tadi sering diangkat untuk merenungkan peranan Bunda Maria yang membawa doa-doa kita kepada Yesus Putranya. Maria menyadari bahwa manusia seringkali begitu berdosa dan lemah untuk melihat kekurangannya sendiri. Maka ia berinisiatif untuk membawa kelemahan itu kepada Yesus Putranya dan memohon agar manusia berdosa ditolong sehingga terbebas dari konsekuensi dosa tersebut.
Tentu kita bisa membayangkan kepanikan yang muncul dalam pesta itu. Penyelenggara pesta, atau mungkin pada masa kita adalah panitia, menyadari penuh bahwa pesta itu dalam bahaya karena kehabisan anggur. Tuan pesta akan mendapat malu, dan penyelenggara pesta juga akan mendapat malu. Begitu juga semua pelayan dan semua orang yang berperanan untuk mensukseskan pesta tersebut. Maria yang berada di dalam pesta itu mungkin juga terlibat dalam persiapan pesta, baik di dapur maupun mengatur para pelayan segera bertindak. Ia mendekati Yesus dengan berita ini tanpa ragu. Mereka kehabisan anggur. Jawaban Yesus terasa kurang menyenangkan. Mau apa engkau daripadaku, hai ibu? Saatku belum tiba. Namun Maria tidak merunduk dan memohon-mohon. Dia tidak merengek-rengek. Ia segera meninggalkan Yesus dan mendekati para pelayan. Apapun yang diperintahkan oleh Yesus, lakukan itu. Jangan banyak bertanya, jangan protes, hanya lakukan. Pertanyaan kita, mengapa Maria begitu yakin bahwa permintaannya akan dikabulkan Tuhan? Bagi saya pribadi, keyakinan Maria berakar pada panggilannya sendiri. Tentu kita mengetahui dengan baik peristiwa panggilan Maria yang tertera di dalam Injil Lukas. Menjawab berita gembira bahwa Tuhan memilih dia menjadi bunda Sang Penebus, Maria tanpa ragu berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Injil Lukas bab 1 ayat 38. Dengan perkataannya itu, Maria secara total menyerahkan diri kepada penyelenggaraan Tuhan. Sehingga hidupnya sejak saat itu sepenuhnya sejalan dengan rahmat panggilan itu dan sepenuhnya dipersembahkan untuk mewujudkan rencana keselamatan Tuhan. Ia harus melahirkan di kandang Betlehem. Ia harus mengungsi ke Mesir, lalu kembali ke Nazaret dan membesarkan Yesus yang hidup tersembunyi, menemaninya selama 30 tahun sampai Yesus siap untuk menjalankan perutusannya. Melalui proses yang panjang ini, saya percaya Maria memiliki kualitas pribadi dan iman yang begitu agung karena ia selalu diam dan merenungkan peristiwa-peristiwa hidupnya itu. Oleh permenungannya itu, ia mengenal Yesus dengan sangat baik. Walaupun tidak tercatat di dalam Injil, saya percaya Maria telah mengalami dimensi ilahi Yesus di dalam kehidupan tersembunyi mereka di Nazaret. Mungkin ia sudah mengalami mujizat-mujizat Yesus dalam bentuk yang berbeda. Ia pasti mengalami kebaikan-kebaikan Yesus dan kerelaannya untuk menolong orang. Pendekatannya pada Yesus dalam peristiwa perkawinan itu membahasakan fakta ini. Maria mengenal Yesus dengan sangat baik. Ia yakin bahwa ia datang pada pribadi yang tepat dan bahwa pribadi yang didatangi ini tidak mengabaikan penderitaan orang-orang yang membutuhkan. Sesungguhnya, Yesus yang didekati oleh Maria dalam peristiwa perkawinan di Kana adalah Yesus yang sama yang kita sembah di dalam sakramen Maha Kudus. Maka berusaha mengenal Yesus Kristus dengan seharusnya menumbuhkan kelekatan kita pada pribadi Kristus, mengembangkan keintiman komunikasi antara iman kita dengan
kepribadian Kristus yang adalah Tuhan yang telah menyelamatkan semua bangsa manusia. Ketika kita sanggup membangun keintiman komunikasi tersebut, dengan seharusnya kita mengenal dan memahami karunia-karunia Tuhan dalam peristiwa-peristiwa hidup. Kita mengenal sejumlah orang yang memiliki karunia mistik, sehingga mereka mewariskan kekayaan rohania bagi banyak orang. Katarina dari Siena, Yohanes dari Salib, atau Santa Faustina Kowalska yang memperoleh pewahyuan tentang kerahiman ilahi, merupakan contoh kecil orang-orang yang memahami kehendak Tuhan melalui pengalaman mistiknya. Tentu kita tidak menjadi orang-orang yang memiliki pengalaman mistik, namun oleh latihan rohani yang terus-menerus, hendaklah kita mengasah kemampuan untuk membaca kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Melalui doa yang terus-menerus, melalui latihan-latihan rohani yang setia kita jalani, semoga Tuhan mengasah kepekaan mistik ini, sehingga kita pun sanggup membaca di mana karya Tuhan dalam setiap peristiwa hidup kita dan dengan rela membahasakannya kepada sesama. Andai kata pengalaman-pengalaman yang kita asah ini menumbuhkan daya rohani yang baik, maka di dalam hati kita dengan seharusnya tumbuh keyakinan ini. Pertama, apapun kesulitan kita, yang pertama yang kita datangi untuk memohon bantuan adalah Yesus. Kedua, yakin dan percaya penuh bahwa Yesus akan menolong orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Ketiga, kita pun harus menjadi pelayan Tuhan yang melakukan kehendak-Nya tanpa bertanya ketika kita dipilih. Dan pada saat ini, kewajiban kita adalah melayani orang lain dengan cara mendoakan mereka. Semoga dengan latihan rohani yang terus-menerus, kita meneladani kepekaan Bunda Maria yang mengenal Kristus Yesus, sehingga kita pun dengan setia menghormati Kristus yang telah memberikan karunia keselamatan kepada kita dan mewartakannya kepada sesama yang membutuhkan. Tuhan Yesus Kristus, semoga berkat pemahaman kami tentang firman-Mu, kami pun Kau beri peluang untuk menjadi utusan-Mu. Sebagaimana Bunda Maria telah meyakinkan para pelayan untuk melakukan kehendak-Mu, semoga kami pun diyakinkan oleh-Mu untuk melakukan perintah-perintah-Mu, sehingga berkat pelayanan kami, kerajaan-Mu semakin berkembang, nama-Mu semakin dikenal, firman-Mu semakin diterima dan dihayati, dan Engkau diakui sebagai penyelamat bagi bangsa manusia. Jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.